Allah menciptakan satu makhluk ahsanal khuluq. Sebaik-baik makhluk adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan beliau dicipta, ditugas di dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Di situ tidak ada bahasan ilmu, tapi menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita bisa melahirkan akhlak? Perlu ilmu. Nah, jadi ilmu itu yang mendorongnya. Artinya apa? Artinya lahirkanlah dari diri kita ini akhlak, akhlakul karimah, akhlak Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau adalah khairul makhlukin. Lalu bagaimana kita bisa tahu akhlak ini baik, karimah, agung, mulia kalau tanpa ilmu? Kan begitu. Tapi itu bukan pernyataan yang final tadi. Itu bisa dinafikan itu ketika kalau sudah berbicara kembali kepada kuasa Allah, syariat bisa hilang gitu. Jadi kan gini, secara logika tadi, bagaimana kita bisa mengamalkan satu akhlak, satu pengamalan yang baik kalau kita tidak diberitahu dulu ilmunya bahwa ini baik, kan gitu. Logikanya begitu. Tetapi pernah nggak Bapak Ibu bertemu dengan orang yang secara syariatnya dia mondok nggak pernah, sekolah SD pertama, kira-kira begitu, bergaul juga nggak begitu, ini di majelis taklim kadang-kadang nggak, jarang-jarang kelihatan. Tapi orang ini kok melahirkan akhlaknya mulia, bicara santun, tawadu, nah dia tahu dari mana itu? Nah kan gitu. Pernah gak bertemu dengan Rasul itu? Artinya apa? Artinya bila kita sudah kembali kepada kuasa Allah dengan rahmat rohimnya, dengan ilmunya Allah, bisa saja haknya Allah memberikan ilmu secara langsung kepada orang tadi. Nah gitu ya. Nah maka cari dua-duanya itu oleh kita sekarang. Ia melalui syariatnya, melalui majelis ilmu, melalui majelis taklim, kita hadiri, kita cari ilmu itu, kita bekali ilmu itu, diri dengan ilmu melalui majelis taklim. Tapi ada satu majelis, jadi majelis itu bukan hanya majelis taklim, cuma yang satu ini nggak populer. Populernya kalau di kuburan, yaitu majelis talqin. Kalau talqin kan bicaranya pasti di atas kubur, talqin kubur. Yang awam kan begitu, dengan talqin, wah gambarannya talqin kubur ini. Kalau kita masih hidup, minimal kalau nggak dikubur, dikafanin ini. Orang takut dengan talqin. Nah padahal dua-duanya antara majelis taklim dengan talqin, jadi taklim dan talqin itu satu proses pelimpahan, pentransferan satu pengetahuan, dua-duanya itu. Kalau majelis taklim itu penyampaian yang diucapkan atau mungkin dengan isyarat, tapi isyarat dan ucapan itu dipahami oleh mustami. Lalu muncul pemahaman karena diberitahu. Nah setelah itu terkadang juga ada satu hal yang kita ujung-ujung begini spontan, begitu disampaikan nih oleh penceramah, disampaikan oleh ustadz di majelisnya, oleh kiai dan yang lain, lalu ada spontan, oh iya ya, nah pernah nggak begitu, sering ya, ada semacam pengakuan, pengiyaan dari diri, berarti, nah kalau ada pengiyaan, oh iya ya, iya juga, nah gitu ya, benar juga. Berarti sesungguhnya pemahaman itu sudah ada, Allah berikan di dalam diri. Hanya muncul kesadarannya setelah disampaikan, diingatkan lagi jadinya. Jadi para penceramah, para ustadz yang mengajar, para kiai di madrasah itu mengingatkan kembali kesadarannya akan ilmu itu.
Jadi Allah ciptakan manusia sebagai khalifah itu tidak sekedar hanya khalifah. Bagaimana dia bisa menjadi khalifah kalau dia dibekali dengan semua ilmu, gitu ya, dari yang lainnya. Masalahnya adalah pengetahuan itu, ilmu itu tertutup, terhijab di dalam diri ini. Oleh karena apa? Oleh karena kotornya diri. Sudah memang badan ini memang notabene dicipta dari yang kotor. Nah, sudah gitu Allah berikan di situ ada nafsu. Allah sandingkan dengan makhluk yang namanya iblis, sebagai lawannya. Jadi benar-benar ada mujahadah di situ, perang. Kenapa diberikan makhluk iblis untuk menjadi lawan dan nafsu? Supaya kita menjadi pemenang di dalam perjuangan ini, supaya ada tantangan. Nah gitu. So nggak bisa disebut pemenang kalau tidak ada lawan dan tidak ada pertarungan, gitu ya. Nah jadi oleh karenanya maka kita sebutnya pede aja gitu. Pede aja bahwa maksudnya kita ini nggak bodoh, kita ini pintar kok, kita ini punya ilmu kok Allah berikan. Hanya bagaimana itu bisa dikembalikan ke kesadarannya, jangan tertumpuk di bawah sadarnya. Salah satu sini tadi ketika diingatkan dengar melalui YouTube, ceramah di YouTube atau sekarang medsos lah. Beberapa sering kita mengatakan iya juga ya. Nah, bagaimana dia bisa mengatakan iya juga? Berarti sebelumnya dia sudah tahu itu. Nah, gitu ya. Itu secara dari ilmu kejiwaan psikologinya. Jadi nah, maka dari itu jadikan gitu ya momen ini. Jadi peringatan Maulid bukan sekedar kita mengingat tentang sejarah dilahirkan, bukan hanya cukup itu. Tapi mari kita jadikan peringatan ini tuh untuk bisa melahirkan kembali di dalam diri yang sudah Allah berikan, munculkan kembali kesadarannya dari apa yang sudah tidak sadar. Ya. Nah maka prosesnya dua yang ditempuh, majelis taklim, majelis talqin. Maka penting ilmu dan Rasul menyampaikan dalam hadisnya itu utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Jadi tidak ada batasan di dalam menuntut ilmu itu. Tidak karena saya kan sudah tua ini, gitu ya. Sudahlah sudah cukup kita masa muda kita dengan ilmu, sekarang sudah nanti giliran anak kita saja sudah enggak begitu juga. Tetap selama masih hayat di kandung badan hidup, ilmu masih tetap wajib kita cari. Tolabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Nah maka hadirin, mari kita jadikan ini menjadikan satu kesadaran bahwa ternyata untuk membekali diri dengan ilmu supaya lahir dari diri akhlak ini tidak cukup dengan majelis taklim. Nah, ada juga majelis taklim bedanya. Jadi tadi kalau di majelis taklim disyaratkan kita benar-benar harus menyimak dan paham. Setelah itu, setelah paham baru kita upayakan untuk diamalkan, kan gitu. Setelah diamalkan tidak 1-2 kali tapi diistiqomahkan supaya muncul rasanya dengan penghayatannya. Jadi tidak cukup juga ilmu hanya cukup diamalkan begitu saja tanpa betul-betul masuk pada rasa, mampu merasakan kenikmatan di dalam mengamalkan ilmu ini, kenikmatan di dalam beribadah ini. Kalau belum masuk pada nikmatnya, cari terus, temukan terus. Karena nanti Bapak Ibu kalau sudah ketemu nikmat beribadah, maka sesuatu yang wajib akan meningkat jadi sesuatu yang butuh. Kita kan masih pada tahap wajib saja. Jadi kalau wajib itu sudah selesai dilaksanakan, selesai sudah. Beda dengan butuh. Kalau butuh, setelah kita selesai sholat, kita rindu akan sholat berikutnya, nunggu waktu terus dia. Setelah selesai zikir 165 masih mau terus, itu butuh. Pasti dia akan tunggu terus waktu sholat supaya habis sholat zikir. Selesai manakib dia akan tunggu terus manakib berikutnya. Dia tanyakan terus kapan manakib. Wah nggak kuat nunggu lama, ada manakib lagi nggak di mana? Butuh tuh.
Maka kalau sudah ibadah pada tingkatan butuh, itu makomnya sudah tinggi lagi. Jadi kalau Bapak Ibu pengen tahu makom kita di tingkat mana, gitu ya, kalau di dalam kalau ada peringkat misal, maka bisa dirasakan, Bapak Ibu bisa menilai sendiri. Ketika Bapak Ibu sudah melaksanakan ibadah ini tadi masuk pada butuh, berarti Ibu sudah lebih tinggi lagi derajatnya di hadapan Allah. Tinggal begitu saja. Jadi kan ada juga ikhwan yang penasaran nih, karena di dalam pengajaran Toriko ada beberapa ilmu yang disampaikan bahwa dalam perjalanan ruhani ini ada stasiun-stasiun yang dilalui. Kalau dalam bahasa ini ada makomat-makomatnya. Lalu karena ada pemahaman itu, dia tanya, Pak Kiai, tolong beritahukan saya ini sekarang sudah di tingkatan mana? Ada yang begitu tuh, penasaran ikhwan ini. Lalu saya balik tanya, kalau saya sampaikan sudah di makom mana, lalu mau apa? Apa mau dijadikan pengakuan diri lalu bersombong-sombong diri dengan itu? Kalau itu nanti yang akan terjadi, mendingan jangan tahu. Saya soal itu. Daripada terjebak dengan merasa bangga diri, ujung bahaya. Kalau sudah ada pengakuan itu. Jadi dengan tuntunan pengajaran dikir, kita diajarkan guru selalu ikhlas tanpa apapun. Hanya ridho Allah yang kita cari dari semua hal. Lalu di perjalanan terjebak bro, maka rugi kita sendiri nanti. Tapi kalau sekedar ingin tahunya tidak membuat kita menjadi ujub, nah silakan. Tapi paling tidak ada saja tuh godaan di situ. Sekalipun kita enggak lah, saya nggak bakal. Kalau sudah tahu pun sudah tahu saja, sok pengaruh. Paling tidak ada lah, itu rentan itu di situ. Bisikan iblisnya lebih rentan di situ. Kalau itu sudah hal menyangkutnya kedudukan, ya, pengaruh dan seterusnya. Maka saran saya lebih kita amalkan saja tuntunan guru, istiqomahkan, ulah yang lainnya usah dulu, gitu. Lebih aman. Karena nanti itu dalam perjalanannya Bapak Ibu pun bisa merasakan sendiri. Akan diberi keterbukaan nanti sesungguhnya. Hanya kita nggak sabar saja, pengennya cepat, pengennya instan kan begitu. Karena sebetulnya kalau mau instan pun dalam kajian Toriko bisa itu. Tergantung kembali kepada keyakinan Bapak Ibu sendiri sebetulnya. Kembali keyakinan yang bulat yang ini bisa. Cuma jangan lalu sekarang minta bukti. Nah, jadi sebetulnya ada lengkap ilmu ini, luas ilmu ini dia. Nah, jadi kembali kepada tadi Bapak Ibu, tadi yang talqin supaya ada satu gambaran pemahaman talqin itu. Ya, jadi, nah di dalam majelis talqin tidak ada syarat harus pahamnya, paham ini maksudnya. Saya pernah satu waktu dihadapkan pada situasi yang bingung secara komunikasi. Kan paham itu kan ada komunikasi tersambungkan. Karena waktu itu saya berhadapan dengan orang Thailand. Waktu itu daerah Fatani, karena di situ mayoritas Muslim. Ada 6 atau 7 orang waktu itu. Kalau secara zahirnya penampilannya dia syekh semua ini, kiai-kiai. Kalau dari segi penampilan. Lalu saya tanya, bahasa Melayu nggak paham. Saya coba pakai bahasa Arab, dia nggak paham. Bahasa Inggris nggak paham juga. Bahasa tahu itu bahasa Thailand. Nah, saya sendiri nggak paham bahasa Thailand. Lalu saya pasar sudah. Saya pasar bahaya kumahaya bi makanya yang ada. Nah, gitu. Tobito ini muntah. Udah akhirnya Bismillah buka bahasanya jadinya campur saya. Sudah yang muncul jadi nanti. Bahasa Indonesia, Melayu, sarapun nganggo bahasa Inggris gitu, Arabnya. Tapi itulah memang kenapa di dalam majelis talqin tidak salah paham. Ternyata Allah lah ya semua yang membukakan keterbukaannya. Jadi pada saat itu semua pada nangis, berarti kan paham. Ada satu pemahaman. Kenapa bisa nangis? Saya sendiri nggak paham kok pada nangis. Nah itu ya, maka di dalam majelis talqin yang perlu disiapkan adalah keterbukaan kolbunya, kelapangan kolbunya.
kesiapan kalbu menerimanya. Maka di awal sering ditanyakan. Jadi ditanyakan itu, apakah ini betul kemauan Bapak Ibu? Nah, gitu ya. Nggak terpaksa ini. Artinya dengan kemauan sendiri berarti sudah ada siap nih. Dirinya sudah siap menerimanya, kalbunya gitu. Jadi lebih kepada majelis talqin transfernya kalbu dengan kalbu. Jadi dakwahnya antara kalbu dengan kalbu. Lisannya hanya sebatas penyampai komunikasi ini saja. Jadi sekalipun Bapak Ibu misalnya nggak paham dalam majelis talqin itu, jangan ragu bahwa proses itu sudah tersampaikan, proses ijro'u fi nufusikumnya, penanaman kalimat dalam kalbunya, dalam dirinya sudah tertanamkan itu. Nah, hanya untuk sekedar nanti pemahamannya, Bapak Ibu bisa ikut lagi nanti di majelis berikutnya, majelis talqin berikutnya. Tapi talqin itu satu kali, yang kedua itu tajadud atau tajdid, pengasahan kembali, pemantapan kembali. Antara lain yang belum paham secara dialog komunikasinya, nanti di berikutnya minta tolong itu ke yang talqin pakai bahasa yang bisa dipahami misalnya. Silakan, nggak apa-apa itu. Sekedar untuk pemahaman, pengetahuan pemahaman. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada yang misalkan nggak paham, yang penting jangan ragu. Ya, itu tidak membatalkan talqin tadi. Talqin sudah tersampaikan. Karena jangankan Bapak Ibu yang nggak paham bahasa, yang paham bahasa pun kembali lagi kepada Allah yang memberikan hidayah. Ada di antaranya pengalaman kita, Bapak Ibu mungkin ada yang mengalami itu. Satu kali talqin belum ada keterbukaan, masih bingung. Apa ini ya? Dia masih sehingga belum amal, belum dapat hidayah untuk mengamal karena masih apa ini tadi itu masih bingung, ngambang aja. Ikut lagi itu yang kedua, masih juga belum ada kepastian keterbukaan. Baru yang ketiga mulai, yang keempat memang begitu. Tapi ada yang satu kali itu talqin langsung ada keterbukaan, gitu ya. Jadi ya nggak aneh dan jangan dibuat aneh. Karena begitulah perjalanan kalbu, perjalanan rohani itu nggak bisa dibuat standar baku kalau perjalanan rohani ini. Jadi kalau kita buat standar pun itu hanya standar awal saja sebagai acuan awal. Dalam perjalanannya bisa lain itu. Termasuk misalkan sekarang kita sudah berapa tahun pengesahan apa? Dari 2011 ya, Masehi. Berarti sudah 10 ya, 10 tahun apa? Nah, memang secara zahirnya beliau sudah wafat bersama kita. Tapi yakinlah dan harus yakin bahwa itu hanya pindah alam. Beliau terus membimbing kita sampai saat ini. Hadirnya kita ini melalui bimbingan beliau, melalui gerakan dari beliau ke kalbu kita. Beliau masih mempegang kalbu kita. Jadi ya, kecuali orang yang mau melepaskan dari genggaman, itu ya tanggung sendiri. Nah, kita ini masih digenggam, masih digerakkan oleh beliau, hadir ke majelis yang mulia. Ini bimbingan dulu harus yakin, harus di sana ini, harus meyakinkan itu dengan caranya beliau. Dan jangan juga dipaksa-paksa bahwa bimbingan beliau di barzahnya ya, harus kita rasakan secara syariat yang kita pahami. Harus berbondolakan misalkan. Jangan dipaksa-paksa begitu. Kalau misalkan tidak bungkelekan nyata begini, atau nyatanya dalam sadar antara setengah sadar, atau datang di dalam mimpi lalu tidak mengalami itu, seperti saya tidak mendapat bimbingan. Jangan dengan berkeyakinan seperti itu. Oke, jadi dirasakan atau tidak, dialami langsung dengan mata ini atau tidak, ketika kita meyakinkan bahwa kita masih dibimbing, beliau membimbing kita. Karena sama ketika kita, apalagi kalau berkeyakinan yang salah pada Allah itu kan mengikuti prasangka kita. Karena kita berprasangka buruk, ya sudah, kamu yang buruk kata Allah, berprasangka, ya sudah, yang buruknya buat kamu. Nah, kan gitu. Tapi ternyata kamu bisa berhusnuzon terhadap sesuatu yang buruk, maka yang buruk pun jadi baik. Allah jadikan baik.
karena kita yakinkan husnudzonnya. Nah, kalau berpikir positif itu luar biasa. Di samping memang sehat terhadap fisik, gitu ya, berpikir positif itu. Karena penyakit zahir itu berpengaruh dari pikiran sebenarnya. Ketika pikirannya negatif, berpengaruh pada fisik juga. Tapi kita pikirnya sehat, akan sehat pada badannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi guru sudah wafat, tapi talqin pun yang tadi Bapak Ibu terima, beliau al-karam pakai surah Judin itu wasilah. Sesungguhnya yang bertalqinkan itu beliau para sahabat, guru musik. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya siapa yang mentalqinkan ke Bapak Ibu tuntunan di Jahr dan Khofi ini, yakinkan jawab bahwa yang mentalqin saya adalah para sahabat. Saya Ahmad Sohibul Wafa Rajul Adil beliau. Harus seperti itu. Lo awalnya kan sudah wafat, bagi orang yang memahaminya secara sehat. Ya, kalau sahabat wafat melalui talqinnya, melalui wakil talqinnya. Nah, baru begitu menjawabnya. Jadi jangan dijawab yang mentalqin saya Al-Karam pakai surah Judin, yang mentalqin saya Asep Cianjur, bukan. Ya, ini wakilnya, wasilahnya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi proses transfer ilmu melalui majelis taklim, majelis talqin. Majelis taklim lebih pada ilmunya ilmu syariat, ilmu zahir. Talqin itu lebih pada ilmunya ilmu ruhani, ilmu batin. Dua-duanya wajib kita cari, kita bekali diri supaya apa? Supaya sempurna ibadah kita, supaya sempurna akhlak kita. Kalau tidak dua-duanya, maka akan timpang begini. Secara syariatnya akhlaknya baik, tapi ternyata baiknya itu, ada dorongan yang lain. Baiknya karena ingin dipuji, baiknya karena sedang menjilat, ingin naik jabatan. Itu kalau hanya bekal lahir ilmunya. Tapi kalau sudah dibekali dengan ilmu batinnya, baiknya zahir, baiknya batin. Gitu loh nanti. Jadi kalau hanya baik zahirnya tanpa batinnya, ini masih bisa dimanipulasi akhlak zahir ini dengan iblis dan nafsu ini. Tapi kalau sholat berbekal ilmunya batin, ilmu rohani melalui talqin tadi, maka dia akan menjadi filter dari pengaruh iblis dan nafsu, sehingga akan melahirkan nanti akhlak baiknya sempurna. Jadi tidak lagi baiknya karena ada karenanya tadi itu, tapi itu sudah dibasmi habis dengan bekal yang ditalqinkan tadi zikir ini. Karena dengan kekuatan berzikir, maka semua nanti kembali kepada kekuatan Allah, kekuasaannya Allah untuk membuat apapun. Iblis tidak berdaya nanti, nafsu terkendalikan, karena Allah yang mengendalikan semua. Nah, jadi strateginya sudah lebih canggih ini dengan talqin ini. Jadi kan iblis ini pun canggih kecerdasannya, sampai pada tingkatan tidak ada yang mengalahkan tandingannya di dalam kecerdasannya. Malaikat kalah itu. Nah, karena luar biasanya iblis dengan kecerdasannya, jadinya sombong, takabur. Nah, disitulah dilaknatnya iblis. Maka iblis tidak takut dengan ilmu apapun. Iblis tidak takut dengan Quran yang dibaca. Iblis hafal Quran. Yang iblis takutkan adalah ketika dia akan menyesatkan hamba Allah, termasuk jin, karena jin dan manusia itu kasih ibadah. Jin pun digoda sama iblis itu. Nah, yang iblis terkalahkan itu, dalam bahasa Sunda dengan cadas. Ketika dia mencoba menyesatkan hamba Allah, ternyata hamba Allah ini berzikir mengingat Allah. Karena dengan berzikir mengingat Allah, Allah yang menjaganya nanti. Nah, di sini Allah menjadikan iblis. Jadi yang ditakut iblis Allahnya, bukan kitanya. Gitu ya. Nah, jadi bekal ilmu yang disampaikan melalui talqin tadi, itu kesana arahnya Bapak Ibu. Dan dengan transfer melalui talqin tadi, itu nanti kita akan dihantarkan tujuan talqin itu. Pertama, litasfiyati qulubihim, untuk membersihkan kotoran-kotoran hati. Nah, makanya bagi saudara kita yang tidak mau talqin, nggak usah dipermasalahkan. Berarti dirinya sudah bersih.
kalbunya sudah bersih. Tinggal begitu, husnudzon saja. Kenapa perlu talqin? Karena merasa diri kotor, kalbunya kotor, kita banyak dosa. Maka penting talqin, wajib malah hukumnya untuk membersihkan kalbu. Karena membersihkan kalbu tidak bisa dengan ilmu lahir, ilmu zahir seperti ilmu fikih, nggak bisa. Beda wilayahnya, beda bidangnya, kan semua juga harus sesuai proporsinya. Ilmu fikih untuk membekali ibadah yang secara baik dan benar dari sisi zahir ini, badan jasmaninya, itu baru wilayahnya ilmu fikih. Pelajari itu penting supaya ibadah syariat kita, zahir kita benar. Tapi jangan cukup di situ, karena manusia bukan zahir ini saja, ada ruhani dalam zahir ini. Yang semua harus dibekali, semua harus ibadah, dan semua harus kembali lagi ke asal. Badan si berpisah nanti dengan ruh, mati dikubur sudah kembalinya. Tapi ruhani ini kembali kepada Allah, dan situlah bagaimana pertanggungjawaban si ruhani ini. Nah, kalau sudah dibekali dari sekarang, berbekal diarahkan, diingatkan kembali ke negeri asalnya. Karena sebelum ada badan, ruh dicipta, qaul wala syahida, semua bersaksi akan Allah, semua berzikir. Ketika diberi wadah badan, hidup di dunia, mulai di situ terganggu, tertutup, terhijab, sedih itu ruh itu sebetulnya. Nah, maka dengan proses talqin diingatkan kembali akan asalnya. Dulu kamu ingat Allah, kenapa sekarang lupa? Ayo ingat lagi supaya kamu selamat, bisa kembali pada Allah. Itu logikanya seperti itu. Litas fiati qulubi. Kemudian litas fiati nufusi, untuk bersihkan jiwa, nafsu. Kita selama ini terus diperdaya nafsu, karena tanpa kita sadari. Nah, selama ini begitu saja, karena selama ini kan kita nggak urus itu. Yang kita urus dohirnya, badannya. Tapi di rohani dibiarkan begitu saja, karena ada satu pemahaman yang diberikan bahwa hati-hati mempelajari roh. Kamu jangan masuk wilayah itu, karena kita hanya sedikit diberi ilmu oleh Allah. Wa ma itu minal ilmi la qalila, kan gitu. Padahal itu propaganda penjajah Belanda, itu tafsiran itu. Ada orang Belanda yang ditugasi untuk mempelajari keislaman, tapi dia nggak masuk Islam. Sampai ulama pun kalah waktu itu. Saking benar-benar fokus, dia pelajari kemanapun ada ulama ini dia datangi, dia pura-pura masuk Islam, diambil ilmunya dari para kiai, sehingga mumpuni ilmunya. Sekalinya ada disuruh debat, nggak ada yang mengalahkan, wah jago lah. Nah, dari perjalanannya dia tahu kunci Islam lemahnya di mana. Nah, ternyata dari sisi rohani, dari sisi tasawufnya. Maka dibuat propaganda oleh Belanda, ditakut-takutilah umatilah, jangan mau belajar itu. Padahal Belanda itu ketakutan. Kalau umat Islam mempelajari tasawuf, mereka pikir ini ancamannya luar biasa bagi mereka. Karena kalau orang sudah dibekali rohaninya, dekat dengan Allah, dia tidak akan ada lagi ketakutan di dirinya. Nggak takut mati nanti. Ini bahaya buat penjajah. Nyerang nanti bagaimana, udah nggak mau takut mati lagi, gimana coba? Nah gitu, dan pasukan berani mati jadinya kan. Ini dia propaganda, buat tafsir-tafsir, termasuk menafsirkan tentang ruh. Jadi pintar, sebelum dia sampaikan propaganda itu, dia sembunyi-sembunyikan, hancurkan kitab-kitab Islamnya yang mempelajari tentang ruh. Sebenarnya kalau kitab-kitab itu mulainya dari zaman Abbasiyah, zaman Muawiyah. Waktu Mongol menguasai dulu, sebagian literatur Islam ini, ayat-ayat yang dibuang ke sungai ini, dibakar, pokoknya dihilangkan, dihapuskan, supaya umat Islam ada keterputusan dalam sumber keilmuan. Sesungguhnya dia ada satu masa gelap dalam dunia Islam ini. Nah, maka muncul lagi sekarang satu-satu ditemukan kan, seperti Sirul Asrar, ya, ketemu tuh kitab-kitab langka yang mempelajari tentang ruh, muncul nih. Ada muncul ditemukan oleh orang yang sebenarnya orang biasa-biasa, tapi dapat kitab yang luar biasa, ya. Kembali sekarang dirikan lagi.
Nah baru tuh ketika mulai bermunculan kitab-kitab itu, ada yang berani ulama menyampaikan jadinya tuh. Sebelum itu ditemukan, semua takut mempelajari dulu, karena luar biasa propagandanya. Wah nanti kalau belajar sesat ini, kamu bisa bahaya ini, kamu bisa gila ini, macam-macam lah anggapannya. Ya. Jadi kalau ada orang yang masih menganggap orang belajar thariqat ini nanti bisa gila, jangan disalahkan juga. Itu sisa-sisa penjajah gitu. Karena nggak paham, ya. Sekalipun kita lawan, tetap dia ngeyel pasti begitu. Udah, ibarat begini Bapak Ibu, kita mau berdebat dengan orang yang ini kalau kalian selesainya nggak bilang. Misalnya gini, saya dikasih minuman, Bapak Ibu kasih minuman yang sama, saya sudah mencicipi minuman, yang lain enggak. Lalu berdebat. Kata saya ini kopi manis, kopi pahit. Yang enggak minum pun dia membela dirinya. Ini bukan kopi, gitu ya. Diminum enggak. Ibaratnya begitu. Ya sampai kapan enggak ada ujungnya. Tapi kalau coba sekarang simpan dulu omongannya, yuk kita minum bareng dulu. Setelah itu ngomong, pasti jadi lain dengan yang tadi. Karena kalau sudah diminum dia sudah masuk rasa. Nah ibarat ini, thariqah itu, pengajaran thariqah itu pengajaran di rasa. Nanti pengasahan kolbu, pembekalan rasa, pemunculan rasa. Nah kalau sudah itu diolah, lalu bagaimana rasa diungkap jadinya nanti? Kalau sudah diketemukan nikmatnya, mau pakai bahasa apa ya untuk menggambarkan nikmatnya ini? Susah. Yang penting ini nikmat bagi saya akan terus minum ini. Udah, bodoh kata orang. Nah ini kan gitu. Maka kalau sebenarnya masih di tataran ilmu, pastilah namanya ilmu seringkali ada perbedaan. Setiap kepala beda pikir kan gitu, beda pemahaman. Pasti ada selisih-selisihnya. Tapi kalau sudah dibawa diajak, yuk daripada ini ngomongin nggak jelas, kata kamu kopi ini bukan, mendingan sekarang minum yuk bareng-bareng. Minum tuh. Akhirnya itu kan sadar, ini benar juga ini kopi. Pasti dia bukan coklat. Ini benar teh bukan air kencing. Kan sama coklat. Nah jadi begitulah di dalam perjalanan. Jadi ada pengajaran itu yang bisa kita tahu paham dulu, baru kita lakukan. Tapi ada yang penting lakukan dulu, baru nanti muncul pemahaman. Nah bagi kalangan para ahli ilmu, biasanya dia harus paham dulu, dalilnya jelas dulu, baru dia mau ngikut. Kan gitu umumnya. Karena yang dipahaminya dari satu jalur itu saja. Padahal ilmu itu bisa dengan haknya Allah, kuasa Allah bisa Allah berikan tanpa paham dulu sesungguhnya. Yang penting amal saja dulu. Salah satu contoh dalam pengajaran tasawuf thariqah. Tasawuf thariqah itu lebih banyak mengedepankan amalnya dulu. Ikuti dulu apa yang guru berikan. Kamu jangan banyak tanya dulu, amal saja. Seperti tadi minum, kamu jangan ngomong itu kopi dulu sebelum kamu rasakan. Nanti kamu minum saja dulu, kamu rasakan dulu sampai ketemu benar nikmatnya kopi ini. Nah gitu. Kata orang kopi enak, kok saya belum merasakan enak, ada yang salah ini. Coba lagi, rasakan lagi, begitu. Jangan gini, kata kebanyakan orang di sini minuman ini benar kopinya kopi nikmat. Kok saya sendiri merasakan nikmatnya kopi? Jangan nyalahkan yang umum, salahkan sendiri. Karena dia kalau satu lawan banyak, mana yang menang kan gitu. Maka salahkan lagi. Artinya gini, nah, saya kok belum menemukan ya nikmatnya. Tanyalah, kamu cara menikmatinya gimana? Kamu gimana? Tanya tuh, kalau benar mau cari nikmat. Nah sampai benerlah kata orang kebanyakan nikmat baru ketemu nikmatnya. Sudah selesai. Jangan ini sudah kata orang nikmat gak nikmat lalu enggak nikmat, enggak saya nggak minum lagi. Padahal belum tahu itu dirasakan nikmatnya harus beberapa kali diminum. Nah kira-kira begitu. Jadi gini, jangan disalahkan juga Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu yang sudah talqin lalu akhirnya nggak diamalkan gitu. Karena merasa kok nggak ada apa-apanya ini, nggak ngefek sekali ini. Ya itu mungkin hidayahnya
baru di situ. Tapi kalau yang namanya sudah dapat talqin, gitu ya, umumnya di dalam perjalanannya sekalipun tidak diamali karena misalnya kok ngefek macam-macam itu, ada saja satu saat yang nanti Allah berikan kesadaran itu. Apakah entah berapa tahun, ada misalnya contohnya sudah talqin lalu pulang, dia kurang penjelasan, kurang pemahaman, sehingga amalnya sepahamnya waktu talqin saya, karena orangnya sibuk, udah gitu nggak gaul, nggak ikut gabungan lagi pertama, pelang begitu tak, akhirnya ya dia cerita, akhirnya nggak diamalin, tapi itu sekian berapa tahun itu, kok akhirnya teringat lagi, datang lagi tuh cerita dia, nah enggak. Karena ada talqin yang sudah ditanamkan ke kalbunya, sekalipun memang belum ada hidayah mengamalkan, tapi satu waktu ada saja gitu ya. Nah, makanya bersyukur betul Bapak Ibu, sesuatu yang sudah dapatkan dalam talqin jangan disia-siakan ya. Karena zikir ini sebagai alat di dalam tadi itu bisa melahirkan akhlak yang baik dan benar ya. Tidak lagi dorong oleh hawa nafsu, gitu kan, untuk melahirkan akhlak. Dengan melahirkan itu nanti Allah pun akan berikan pemahaman ilmunya. Jadi ya, dengan ilmu. Jadi ilmu itu ada yang melalui memang kita sengaja cari melalui majelis ilmunya, ada yang tidak melalui proses itu. Yang penting kita mengabdi saja pada Allah, apa yang sudah Allah tuntunkan, syariatkan oleh baginda Rasul, kemudian para ulama termasuk guru kita. Amalkan saja dengan istiqomah, hanya mohon ridho Allah. Nanti dalam perjalanannya Allah bukakan ilmu, Allah berikan ilmu ya. Jadi nanti ilmunya akhirnya sekedar mencocokkan nanti dari apa yang sudah dialami, dirasakan. Kalau ilmu dulu kadang-kadang kita paksakan supaya cocok dengan pemahaman, bedanya tuh. Jadi masih butuh perjuangannya yang luar biasa. Memang penting pemahaman awal itu, tapi nantinya untuk diamalkan dan ketemu dengan rasanya biasanya dicocok-cocokkan dengan pemahaman.